Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini dengan Mama Eji. Kita akan buat sesuatu yang agak berbeda dari yang kemarin-kemarin. Kita akan buat kue pie. Nah, pie ini berisi krim keju yang sangat disukai oleh anak-anak ya. Tapi kalau untuk isian bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, langsung aja. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya serta komentar. Ayo kita mulai dari membuat bahan kulit. Nah, di sini lebih diutamakan bila kita menggunakan tepung terigu protein rendah. Dan ingat untuk pasta ini secukupnya aja. Juga bubuk coklat. Bubuk coklat ini Mama Eci kebanyakan terpaksa ganti adonan tadi ya. Jadi bubuk coklatnya itu 1/4 sampai setengah. Jadi nggak banyak. Hanya untuk menimbulkan merah yang lebih baik dalam pencampuran pasta red velvet. Jadi coklatnya sedikit aja. Nah, ini semua bahan kita campurkan dulu jadi satu. Juga untuk pembuatan pie ini agar hasilnya itu renyah, nggak keras. Nih, ini terlalu banyak. Tadi Mama Eji ganti tuh bagian atas tepungnya. Kemudian masukkan pasta red velvet ini secukupnya. Sebenarnya untuk pasta atau warnanya juga bisa kalian sesuaikan aja dengan selera masing-masing atau dengan coklat. Nah, ini untuk air kita gunakan air es. Masukkan dulu 1 sendok makan. Kemudian tips berikutnya jangan kalian uleni dengan tangan tapi dengan garpu. Seperti itu dicincang-cincang aja. Nah, bila masih terasa kering bisa kalian tambahkan setengah deh, setengah sampai 1. Jadi jangan terlalu banyak air esnya. Setelah jadi satu seperti ini, dia berbulir-bulir ya. Tuh, ini kita jadikan satu dulu. Kemudian akan kita simpan di lemari pendingin kurang lebih 30 menit. Bukan di freezer ya, di refrigerator aja. Jangan lupa ditutup. Nah, ini kita satukan perlahan aja, jangan diremes-remes. Oh ya, akibatnya nanti pie kita akan keras kalau kita itu terlalu banyak mengulen-ngulen seperti itu. Nah, ini kita tutup, simpan dulu. Kita buat krimnya dari cream cheese dan whipped cream, kemudian margarin. Ini semuanya kita mix jadi satu juga dengan gula halus. Nah, di sini untuk cream cheese-nya Mama Eji hanya menggunakan spread cheese nih. Lebih ekonomis. Kemudian kita mix dulu sampai tercampur rata. Jadi dalam pembuatan pie ini sangat mudah asalkan kalian tahu tips dan triknya. Nah, sekarang masukkan whipped cream. Karena kalau tadi pertama kita terlalu menguleni adonan sampai menjadi satu, itu akan menjadikan pie kita keras. Itu aja sih. Juga dalam proses pembakaran. Jangan over bake juga ya. Nah, ini udah selesai, kita sisihkan dulu krimnya. Belum dong, masukkan dulu. Tambahkan sedikit red velvet, ini juga sesuai selera aja. Agar hasil yang didapatkan Mama Eji pengennya krimnya ombre. Jadi bercampur antara putih dan merah. Sebenarnya nggak disatuin juga sih, biar ombre aja, belang gitu. Nah, masukkan ke dalam piping bag. Kalau krim ini masih terlalu lunak banget, bisa kalian masukkan dulu di lemari pendingin kurang lebih 10 menit aja. Oke, kita masukkan dulu. Nah, sambil menunggu ini terkadang Mama Eji tuh pengen loh upload jenis-jenis masakan yang lain selain kue. Cuman sepertinya para penggemar itu senangnya dengan resep bakpao
donat, apem, roti nggak terlalu banyak. Jadi kalau Mama Eji tuh upload-upload seperti resep-resep yang melenceng dari tipe tepi ini, pasti deh yang nonton sepi. Kenapa ya? Seperti peye tuh, padahal peyenya enak banget loh, tapi yang nonton dikit. Oke, lanjut. Ini udah 30 menit, itu adonannya kita keluarkan ya. Sekarang cetakannya kita olesi dengan margarin tipis-tipis saja. Biasalah biar nggak lengket. Nah, ini setelah 30 menit, kenapa kita letakkan di dalam kulkas itu agar lebih lembab. Dan ingat, ambil sejumput, disesuaikan aja dengan cetakannya. Jangan kalian pulung di tangan, jangan diremes-remes, tapi langsung aja letakkan pada cetakan dan langsung dibentuk seperti ini. Jadi nggak terlalu kelamaan kena panasnya tangan. Lalu bentuk sesuai dengan bentuk cetakan dan bagian tepinya dirapikan. Usahakan pada bagian tepi itu menebal ya. Seperti itu tuh, ada tepiannya, ada bibirnya. Nah, coba kalian perhatikan. Lalu tusuk-tusuk bagian dasarnya dengan lidi agar nanti dia tidak menggelembung. Tuh, tepiannya setebal bibir. Oke, nah tuh kan ada lekukan pada setiap tepinya agar nanti terlihat cantik. Sekarang siap kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius 15-20 menit. Dilihat-lihat aja kalau udah wangi, jangan terlalu gosong. Disesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing. Api atas bawah. Oke, ini udah selesai. Ini masih panas nih, Mama Eji balik aja. Kemudian kita coba untuk lepaskan, tinggal diangkat. Hop, cracking. Betapa renyahnya sampai-sampai terpatah. Berikutnya kita kudu hati-hati nih. Di samping juga masih panas. Kenapa kita buka masih panas? Karena agar nggak susah tuh, nggak melekat. Oke, seperti ini. Kita letakkan di dalam cup. Tuh bentuknya cakep ya. Ini renyah banget loh. Kita masukkan semuanya satu persatu. Oh ya, untuk adonan ini Mama Eji buat setengah adonan. Jadi nggak terlalu banyak karena ini pakai krim dan manis. Mengerikan, tantangan banget makannya. Oke, saatnya kita beri isian dengan spuit. Ini tadi agak terlalu lama nih di lemari pendingin, jadi agak mengeras sedikit. Nanti kalian jangan terlalu lama ya, 5-10 menit aja. Tuh, kurang cantik. Konturnya kurang terbentuk. Tapi semoga kalian buatnya lebih cantik lagi. Udah, nah sisa remahan tadi jangan kalian sia-siakan. Terkadang sesuatu yang tidak diperhitungkan itu dapat berguna. Layaknya sampah itu bisa didaur ulang kan. Nah sekarang kita remes-remes, taburi pada permukaannya jadi lebih cantik, menutupi kekurangan krim yang tidak terlalu terbentuk. Oke, gimana? Ini enak banget untuk pesta-pesta kecil, mini party, teman minum teh atau kopi, dan jajanan anak-anak yang sangat endol. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.